Sahabat Rema yang terkasih, hari Sabtu 18 September, renungan saya ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Temanya adalah firman Allah yang hidup. Sahabat Rema, saudara-saudari, sudahkah hari ini Anda membaca kitab suci? Sebuah pertanyaan yang sederhana dan menggelitik, membaca kitab suci. Membaca kitab suci berarti membaca sabda atau firman Allah. Kita mengenal dan menemukan sabda Allah yang dahsyat, sabda Allah yang kuat, yang menguatkan banyak orang yang percaya kepada Allah. Kata-kata Allah itu dalam sabda Allah selalu baru atau mendapat makna yang baru di setiap kehidupan kita. Hari ini Yesus mengajar kita tentang perumpamaan benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan di tanah yang subur. Sabda Allah itu sama untuk semua orang, untuk saya dan Anda, untuk setiap orang Katolik, tanpa terkecuali. Sabda Allah bukan ditujukan kepada para imam, para religius, para pendoa, aktivis gereja, atau orang yang punya waktu membaca kitab suci, tapi untuk semua. Melalui sabda Tuhan yang kita baca, kita akan memperoleh peneguhan iman, pengalaman iman. Iman kita makin dikuatkan, mata hati kita makin tajam untuk membaca dan memaknai peristiwa kehidupan. Sabda Allah yang kita baca ibaratkan jatuh di hatiku dan hati sahabat Rema sekalian, mendapat ruang, mendapat kesempatan tumbuh, berkembang hingga menghasilkan buah. Sahabat Rema, dengan membaca mendengarkan sabda Allah, kita mengenal kehendak dan rencana Allah yang menyelamatkan. Kita mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus? Karya-karyanya, hidupnya yang meneguhkan kita. Yesus yang menjumpai banyak orang. Yesus yang bertemu dengan orang-orang yang sedang mempunyai masalah. Dan dengan membaca kitab suci, kita pelan-pelan makin mencintai ajaran Yesus dan meneruskannya di kehidupan kita. Meski tanah kita itu berbatu atau ada semak duri, namun jika hati kita terbuka, sabda Allah tetap berbicara. Namun meskipun tanah kita tanah yang subur, tetapi tanpa keterbukaan dan pertobatan, sabda Allah tidak ada manfaatnya. Sahabat Rema, mari kita belajar membuka diri dan melakukan pertobatan supaya sabda Allah itu berdaya guna dan berdaya ubah di hidup kita. Keterbukaan dan pertobatan. Sabda Allah akan menjadi tuntunan bagi hidup kita, dan iman kita makin tumbuh berkembang. Iman kita akan mampu menjadi pijakan dalam menjalani kehidupan. Dengan membaca kitab suci, dengan membaca firman Tuhan, kita makin tekun dan gembira nanti mencintai, mendengarkannya, dan melakukan sabda-sabda Tuhan itu. Sabda Allah itu hidup. Sabda Allah itu berdaya ubah di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Meski ada tantangan dan rintangan, sabda Allah tetap berarti. Meski ada halangan dan hambatan, kemalasan dan kejenuhan, tetap cintailah sabda Allah. Jadikan hidupmu tenang dan terang berkat sabda Allah. Sahabat Rema, cintailah firman sabda Allah yang hidup itu. Semoga Allah memberkati keluarga, sahabat Rema, komunitas dan usaha baik kita,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.